Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengelolaan data menggunakan yaitu SPSS. Sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwasannya bagaimana cara kita melakukan rekapitulasi dari hasil kuesioner yang teman-teman sudah sebar. Baik, di sini ada Excelnya, sebentar saya buka. Baik, di sini ada beberapa data yang sudah mengisi kuesioner. Di sini judulnya itu pengaruh partisipasi sosial, akses sumber daya keuangan ekonomi, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pemberdayaan masyarakat di desa X. Oke, baik, di sini ada respondennya ya teman-teman. Kita lihat ini ada nomor tuh responden. Jadi ini ada berapa responden? Kita lihat jadi ada 90 responden. Kemudian di sini juga ada beberapa variabel, yaitu variabel X1 ini. X1 menjelaskan mengenai partisipasi sosial. Di sini ada 3 pernyataan, ada juga variabel X2 yaitu mengenai akses sumber daya ekonomi, kemudian X3 menjelaskan yaitu tingkat pendidikan, kemudian Y yaitu tingkat pemberdayaan masyarakat. Jadi di sini ada X1. Lah, di sini ini ada, kita jumlahkan. Di sini pencet sini, kita pencet tab kanan. Nah, kita insert, kemudian intercolumn. Oke. Nah, di sini kita tambahkan, guys, X1. Nah, jika sudah, ini menjelaskan menjumlahkan total dari X1, X2, X3. Caranya kita pencet sini menggunakan rumus sum ya guys ya. Jadi sama dengan sum. Nah, di sini menjelaskan kita drag guys 45. Nah, kita pencet enter. Nah, di sini itu kan udah keluar guys. Kemudian kita di sini ini kan ada plusnya nih. Ini kita bisa drag ke bawah bisa. Nah, bisa drag ke bawah, juga bisa pencet 2 kali. Ini kan sudah guys, nah, sampai bawah. Kemudian di sini kita juga tambahkan juga, sebentar. Oke. Seperti tadi ya guys ya. Di sini juga. Samakan. Kemudian di sini Y-nya. Lupa. Di sini. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, di sini setiap variabelnya 4, 5, 4. 4 itu apa sih? 4 itu setuju. Ini jadi kita pakai apa, skala Likert, guys. Skala Likert. Di sini ada 4 menunjukkan bahwa dia itu setuju, 5 itu dia itu sangat setuju. Kemudian lah di sini tuh menjelaskan 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, 5 sangat setuju. Jika sudah untuk memudahkan bisa kita ini guys nanti. Set. Nah, di sini seret kita copy, Ctrl C. Kemudian jika ingin memasternya pencet sini. Nah, kemudian di sini guys transpose tek. Jika sudah, nah boleh. Jika sudah seperti ini, kita ke SPSS untuk melanjutkan pengolahannya. Baik, di sini teman-teman ada variabel view dan juga ada data view. Nah, kita menggunakan yang variabel view terlebih dahulu. Oke, kita kembali ke Excel. Kita copy guys yang ini guys. Sebentar. Oh ya, di sini kalian bisa menggunakan manual X1, X2 itu hanya bisa saja guys, cuman karena untuk mempercepat kita langsung sini aja guys. Jadi ini copy, Ctrl C, kita kembali ke sini. Nah, di sini Ctrl V ya guys ya, Ctrl V. Nah, di sini sudah selesai semua guys. Jadi X1 semuanya sampai Y ini data dari yang Excel tadi. Nah, jika sudah di SPSS ini pastikan ini numerik ya guys ya, numerik. Kemudian kita rubah nih valuesnya sesuaikan dengan ini guys. 1 sangat tidak setuju ya, oke. 1 sangat tidak setuju. 2 tidak setuju. 7. 3 ragu. 5 sangat setuju. Sebelumnya ini pastikan dulu ya teman-teman, ini pastikan sama dengan yang ini. Oke, jika sudah merasa benar kita pencet oke.
Kemudian setelah itu kita copy ke sini guys. Set. Kita copy kemudian sampai X1, X2, X1, X1 2 sampai X1 3 saja. Kita Ctrl V. Untuk yang totalnya itu tidak usah guys. Jadi kita langsung sini. Sebentar. Jadi oke, di sini juga. Oke, jika sudah seperti ini, kita lanjut ke measure guys. Nah, measure-nya ini untuk yang variabel biasa kita pakai ordinal semua guys. Jadi semua ordinal. Nah, jika semua ordinal kita Ctrl V. Sebentar. Ctrl V guys. Bentar. Nah, ini ordinal semua. Oh ya, jangan lupa untuk yang ini scale itu dirubah untuk yang X1 ini, yang penjumlahan X2, yang penjumlahan semuanya itu di X1 kan. Menjadikan scale. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, jika sudah kita akan melihat meninjau ke data view. Nah, data view ini kan sudah berubah guys. Nah, tampilannya. Nah, di sini kita kembali ke Excel ya. Nah, kita kembali ke Excel, kita copy hasil dari respondennya guys, semuanya sampai Y-nya juga ya. Ini semuanya kita Ctrl C. Oke, kita copy, kita masukkan ke sini guys. Ctrl V. Oke, jika sudah seperti ini, maka kita save as guys. Ganti namanya menjadi Oke, jika sudah di save, maka selanjutnya kita akan menganalisis data ini. Pakai apa saja sih analisisnya? Jadi kita akan menganalisis data ini dengan sebentar. Ya, di sini kita akan menganalisis yaitu statistik deskriptif, uji validitas menggunakan korelasi person product moment, kemudian uji reliabilitas menggunakan Cronbach's alpha, kemudian uji asumsi klasik, normalitas probability plot, dan normalitas Kolmogorov-Smirnov. Kemudian yang terakhir yaitu uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda, uji simultan F, kemudian uji koefisien determinasi, dan kemudian uji parsial T. Nah, yang pertama kita analisis deskriptif. Nah, bagaimana caranya? Kita ke sini analyze, kemudian deskriptif statistik, kita frequency. Kemudian jika sudah, karena kita membutuhkan hanya jawaban saja, yaitu jawaban responden, kita pindahkan yang jawaban responden saja guys. Nah, ini kita pindahkan saja yang ini saja guys. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita oke. Nah, sudah jadi untuk output dari analisis deskriptif. Jadi seperti ini. Nah, ini X1.1, ini kita mengetahui tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju. Jadi ini kan kita dari 90 responden. Jadi yang tidak setuju itu 3 orang, kemudian 25 yang ragu-ragu, yang 38 setuju, kemudian sangat setuju 24. Kemudian di sini kan sampai X3, X2 dan seterusnya sampai Y1.3. Kemudian semua ini nanti akan dirubah menjadi Word untuk lebih mudah dipahami. Nanti saya beri contoh sebentar. Baik, untuk Wordnya nanti seperti ini teman-teman. Nah, nanti statistik deskriptif, nanti ini kan ada keterangannya SS sangat setuju, S7. Nah, nanti akan kalau di ringkas itu nanti seperti ini ya guys ya. Di ringkas nanti seperti ini X1 24. Nah, ini dari mana sih persenannya? Ini yaitu jumlahnya 24 ini dibagi sama jumlah 90 yaitu nanti dikali 100%, nanti hasilnya 26,7%. Dan nanti semuanya tabelnya ini S2 dan lainnya bisa dibuat seperti ini. Oke, next.
Nah, untuk selanjutnya kita hasil uji validasi menggunakan analisis korelasi person product moment. Baik, kita masuk ke data SPSS, kita ke analyze, kemudian kita ke correlate, ini, kemudian kita ke verified. Nah, kita masukkannya per item ya teman-teman. Oke. Sama X1-nya juga, jadi sama jumlahnya. Kita masukkan. Kalau sudah ini persen atau udah oke, next oke. Nah, nanti jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini dilakukan semua pertanyaan. Bentar. Nah, nanti kan jika udah semua nih X1, X2, X3 sampai Y. Nah, ini tuh yang digunakan hanya yang di paling kanan nih, yang X1. Nanti cara penghitungannya itu titik itu 0,783. Kemudian nih signifikan totalnya 0, titik 000. Nah, nanti juga ini 0,877. Nah, seterusnya itu. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita, ini jangan lupa tadi R hitung harus lebih besar daripada R tabel. Nah, selanjutnya kita yaitu hasil uji reliabilitas data. Nah, reliabilitas data ini menggunakan metode Cronbach's alpha. Nah, ini syaratnya juga ialah harus lebih besar daripada 0,6. Oke, kita masuk ke olah datanya. Bagaimana sih reliabilitas itu? Kita ke analyze, kemudian kita ke scale, kemudian reliability analysis, kemudian ini hanya penyataannya kita masukkan. Oke, jangan lupa pakai metode alpha, ini kan banyak metode. Nah, sampai oke. Nah, ini yang bawah ini sudah selesai guys. Ini yang bawah nanti semuanya seperti itu. Nanti reliability udah selesai, nanti kan seperti ini. Dan itu semua reliable karena semua nilai 0,56. Tahu dari mana 0,56? Tahu dari ini 0,731 dan lain sebagainya. Semuanya bisa dilihat sendiri ya. Ini titik itu 0,753. Nah, selanjutnya kita melakukan yaitu sebentar. Nah, uji asumsi klasik. Baik, kita akan mengetahui bagaimana cara memasukkan data uji asumsi klasik. Di sini uji asumsi klasik itu ada dua ya. Ada normalitas probability plot sama normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, bagaimana sih? Yang pertama yaitu sebentar. Yang uji normalitas probability prop. Oke, kita ke analyze, kemudian kita ke regression, kemudian kita ke linear, kemudian kita untuk independennya kita masukin Y. Nanti untuk yang independence yang setelahnya itu ini pakai X2, X3. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita update plots, kemudian normal probability plot. Nah, jika sudah kita continue, kita oke. Tunggu sebentar, sabar. Nah, jika sudah diproses, maka seperti ini teman-teman. Nah, ini kan sudah nih. Nah, selanjutnya yaitu kita ke uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Kita ke analyze, ke regression, kemudian ke linear. Ini biarkan seperti ini. Kemudian kita ke save, ke residual itu understands. Kemudian kita pencet continue. Kita oke. Nah, nanti kita kembali lagi ke setelahnya. Kemudian kita pencet analyze karena tadi belum saya. Kita ke non-matrix test. Nah, ini one sample. Sebentar. Salah. Kita ke legacy dialog ya. Kemudian legacy dialog ke one simple KS. Kemudian kita masukin nilai understand yaitu paling bawah nih. Kita masukin ke sini. Nah, ini kan sudah normal. Kemudian kita pencet oke. Nah, ini keluarlah Kolmogorov-Smirnov test. Nah, untuk hitungannya nanti ini yang 0,2. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui di sini Kolmogorov-Smirnov itu dapat diakui atau ininya harus lebih dari 0,05 dan ini lebih besar dari 0,0. Nah, jadi ini sesuai. Oke, selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji hipotesis. Nah, dari uji hipotesis ini ada 4 jawaban langsung saat kita melakukan olah SPSS data. Yang pertama yaitu analisis regresi linear berganda, kemudian uji simultan F, kemudian uji konvensi determinasi R2, uji parsial T, dan ini dilakukan dalam satu olah gitu. Oke. Kita lanjut ke SPSS. Nah, bagaimana cara melakukannya? Oke.
kita melakukannya dengan pertama ke analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, saat sudah seperti ini yang tadi sudah sesuai ya, Y 1 2 3. Oke, udah. Kita langsung oke, tidak usah ini. Langsung oke. Nah, di sini udah keluar tuh. Ini dari sini. Nah, kita udah keluar semua untuk uji-uji yang kita uji hipotesis yang kita cari. Nah, di uji hipotesis yang mana? Yang uji hipotesis adalah yang ini, guys. Convenient. Nah, uji hipotesis convenient ini dapat dipahami yang understands B. Nah, ini berarti 3,7 ini 0,86 seperti itu. Nah, nanti jika sudah seperti ini teman-teman, lanjut kita ke tadi kan uji hipotesis untuk regresi linear berganda. Jangan lupa dimasukin rumusnya. Ini Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3. Maka menjadi ini dimasukin nih, yang ini nih B nih. Y sama dengan 3,799 tambah 0,086 X1 tambah 0,680 X2 tambah 0,165. Jika sudah, kita lanjut ke uji simultan F. Di simultan itu nanti ada dua hipotesis seperti ini. Nanti untuk F hitungnya kita mengambil dari SOS-nya yaitu 19,751. Kalau di SPSS-nya seperti ini teman-teman. Nah, nanti sebentar yang mana? Ya, ini yang ANOVA ini 19,715. Nah, kemudian bernilai positif itu kan, kemudian F tabel df1 sama dengan jumlah semua variabel dikurang 1 tahu 4 dikurang 1 sama dengan 3, dan df diperoleh dari n dikurang semua jumlah variabel 90 dikurang 4 sama dengan 86. Maka F hitung lebih besar dari F tabel yaitu 19,752 yaitu 2,71. Nah, ini diambil dari rumus ini, guys. Nah, dari rumus ini, dari rumus patennya. Oke, jadi ini kan 86. Jika kita ketahui maka ada 2,751. Karena hal itu lebih besar, maka hal itu menjadi H0 ditolak dan H1 diterima, yaitu terdapat pengaruh. Kemudian ini kan ANOVA dari SPSS. Kemudian uji koefisiensi determinasi R2 atau hasil dari square. Nah, ini di bawah dari 0,47 kemudian dikalikan 100 maka menjadi 4,7%. Ini model summary. Nanti kalau dilihat seperti ini kalau model summary yang ini nih. Oke. Lanjut yang terakhir yaitu uji parsial T. Ini uji parsial T nanti ada 3 hipotesis seperti ini. Nanti menyimpulkan bahwa X1 tidak berpengaruh secara signifikan, X2 berpengaruh secara signifikan, X3 tidak berpengaruh secara signifikan. Ini diambil dari convenient. Ini nanti convenient kita ambil dari signifikan ini, apakah berpengaruh atau seperti tidak berpengaruhnya. Oke. Next, jadi nanti pakai ambil nilai T tabelnya nanti pakai rumus seperti ini. Sebenarnya variabel bebas, kemudian seperti itu. Mungkin sekian dari saya untuk menjelaskan mengenai pengolahan data statistik sosial ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata. Saya Muhammad Khawairzada izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih teman-teman.